Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Andri Maulana di channel kesayangan kita semua, yaitu Biang Wali. Pada hari yang cerah ini, di sini masih pagi ya suasananya, jadi sangat masih fresh untuk kepala kita gitu ya, untuk ngopi-ngopi, untuk sarapan itu masih sangat fresh di sini ya. Nah, di pagi hari ini kita mau ngapain? Nah, kita agak belajar dulu ya. Kita mau bahas sedikit informasi terkait seputar teknologi. Tapi sebelum kita lanjut, bagi Anda yang menonton channel ini, saya selalu mendoakan Anda semua semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudian diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya. Semoga kita selalu tetap semangat untuk belajar, ya, menggali informasi lebih dalam sehingga kita bertambah wawasannya. Nanti kalau kita bertambah wawasan itu akan bermanfaat ya, untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Nah, di pembahasan hari ini saya mau memberikan sedikit informasi seputar informasi teknologi. Di sini ada informasi yang sangat menarik terkait dengan suatu sistem operasi atau kita biasa sebutnya itu adalah OS. Nah, OS ini dikenal banyak orang atau sudah menjadi legend dan semua orang, bahkan pengguna komputer itu sudah tidak asing dengan namanya, sehingga dia menjadi legend karena kemudahannya gitu ya, karena fitur-fiturnya juga gitu. Nah, apa ini? Di sini ada judul ya, judulnya juga mengingatkan kita untuk bernostalgia di era tahun 2000 ya. Ini judulnya ada 20 tahun Windows XP dan kenangannya. Wah, hingga dari suara hingga serial number bajakan. Waduh, ya. Jadi kita akan mengulas sedikit tentang informasi seputar Windows XP yang dulu pernah dipakai banyak orang. Dilansir dari kompas.com, 2 dekade lalu, wah, sudah 2 dekade ya, pada 25 Oktober 2001, Windows XP resmi dirilis. Sistem operasi PC ini dirancang sebagai penerus Windows 2000 untuk pengguna profesional dan Windows Me untuk pengguna rumahan sekaligus. Sesuai namanya yang merupakan kependekan dari experience, Windows XP menghadirkan pengalaman baru lewat tampilan visual yang lebih segar dan modern dari versi OS sebelumnya. Tampilan visual utamanya yang penuh warna disebut dengan Luna. Microsoft akhirnya mempensiunkan Windows XP alias menghentikan dukungannya pada tahun 2014, belasan tahun setelah pertama dirilis. Meski demikian, Windows XP saat ini ternyata masih digunakan oleh sebagian kecil pemilik PC Windows. Ya, jadi memang Windows XP ini digemari banyak orang. Kenapa digemari oleh banyak orang? Yang pertama, salah satunya adalah tampilan visualnya tadi yang disebut Luna. Itu membawa aura baru bagi Windows. Yang sebelumnya adalah Windows XP gitu ya. Yang sebelumnya adalah Windows 2000, kemudian Windows Me. Bahkan saya masih merasakan ketika sekolah dulu belajar komputer itu masih memakai Windows 98. Yang mana tampilannya itu ya biasa saja, itu abu-abu gitu ya. Abu-abu dengan formnya ya, ada form, ada tombol submitnya yang masih biasa saja itu. Sama seperti kita membuat program dengan menggunakan Visual Basic ya, itu tampilannya seperti itu, sangat jadul sekali ya. Tapi pada saat itu memang itulah yang paling keren dari sebuah sistem operasi komputer. Nah, tapi tahun 2014 lalu sebenarnya Microsoft sudah menghentikan dukungannya terhadap Windows XP ya.
Artinya Windows XP ini sudah tidak didukung lagi dengan aplikasi-aplikasi yang dulu bisa diinstal, seperti Microsoft Explorer-nya yang terkenal. Gitu ya. Itu kalau kita pakai mungkin sudah tidak bisa lagi terhubung ke internet. Gitu. Atau kita install aplikasi lain seperti browser, Mozilla atau Chrome, itu kalau kita install di XP mungkin sudah tidak ada lagi versi yang support untuk operating system tersebut. Hanya saja memang sampai saat ini Windows XP itu masih dipakai, gitu. Artinya dipakai hanya untuk uji coba, gitu ya. Atau saya sendiri itu masih menggunakan Windows XP itu untuk pembelajaran secara virtual. Artinya kalau saya mau menggunakan virtualisasi mesin seperti VirtualBox gitu ya, atau VMware, mau belajar jaringan itu, saya mensarankan mahasiswa itu install saja operating system yang ringan seperti Windows XP ya, atau Linux ya, Linux jadul juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena operating system itu sebenarnya hanya digunakan untuk tes jaringan aja. Yang lebih kepakainya itu adalah command prompt, seperti untuk ping ya, untuk cek IP address gitu, apakah dia bisa dapat IP-nya, trace route dan lain sebagainya. Tapi sisa-sisanya aplikasi lain jarang dipakai gitu ya, dan memang juga sudah tidak disupport lagi oleh Microsoft. Jadi kalau dikatakan masih digunakan, ya memang masih digunakan sampai saat ini. Bahkan sebagian warnet gitu ya, atau tempat-tempat fotokopi gitu ya, yang masih menyediakan komputer, kalau sekarang sih sudah jarang sekali warnet ya. Jadi artinya tempat-tempat jasa pengetikan gitu ya, di tempat fotokopi, saya masih melihat memang ada yang masih menggunakan Windows XP ini gitu ya, karena memang orang rata-rata males ya ketika kita mengupgrade suatu sistem operasi, tentu tampilannya akan berbeda dan orang juga akan malas untuk belajar lagi gitu ya. Sudahlah pakai yang lama aja gitu. Enakan pakai yang lama, atau juga nggak masalah untuk ketik-ketik, yang penting hasilnya jadi gitu ya, di print juga sudah bisa. Oke, kita lanjut. Di sini ada keterangan suaranya masih terngiang di kepala. Suara apa ini? Kiprah Windows XP yang terbilang sangat lama untuk ukuran sistem operasi komputer meninggalkan banyak kenangan bagi para penggunanya, terutama mereka yang aktif memakai PC di era 2000-an. Seorang mantan pengguna Windows XP bernama Andri. Wah, ini bukan Andri saya ya. Ini nggak tahu siapa yang diwawancarai oleh Kompas.com. Misalnya mengaku bahwa efek-efek suara khas dari OS tersebut masih terngiang di kepala hingga saat ini. Saya masih ingat betul bagaimana suara unik yang dihasilkan Windows XP ketika komputer menyala dan dimatikan. Dan efek suara ketika komputer menampilkan jendela error. Tutur Andri kepada Kompas Tekno, Selasa, ya, tanggal 26 Oktober 2021. Jadi kita yang masih teringat itu, masih teringat-ingat di kepala kita bahwa suaranya memang sangat khas gitu ya. Ketika kita login atau logon dari Windows gitu ya, pertama kali Windows XP itu kita nyalakan, dan juga ketika kita menggunakan Windows tiba-tiba ada pesan error gitu ya, error atau crash atau gimana gitu ya, pasti suara notifnya itu sangat unik gitu ya. Mungkin seperti ini suaranya. Oke. Dan juga ketika kita keluar dari sistem operasi ya, logout, itu juga sangat khas suaranya. Logout, log off ya. Logout dia tidak hanya keluar saja tapi tidak mematikan komputer. Tapi kalau log off berarti dia mematikan komputer. Nah, itu suaranya sangat khas sekali di ingatan kita ya. Efek suara Windows sendiri bisa dibilang merupakan salah satu kenangan yang banyak diingat oleh penggunanya. Ini tercermin dari situs web yang biasa mencatat dan mengumpulkan informasi terkait lucu-lucuan di dunia maya. Ini situsnya nih ya. Website tersebut mencantumkan kumpulan meme yang menggunakan efek suara Windows dengan nama Windows XP
System Sound Remix. Ya. Oke, jadi banyak suara-suaranya masih disimpan ya oleh pengguna internet, ya. Mungkin untuk kenangan gitu ya, atau mungkin nostalgia. Kemudian ada apa lagi di sini ya? Kita bacakan tampilan yang terkesan dengan foto ikonik. Nah, pengguna lainnya bernama Okin justru menjadikan tampilan Windows XP sebagai salah satu kenangan manis dari OS tersebut. Yang paling saya ingat adalah bagaimana saya begitu terkesan dengan tampilan Windows XP yang benar-benar baru pada saat itu, kata Okin kepada Kompas Tekno. Dia terkesan lantaran Microsoft memang benar-benar merombak desain OS teranyar itu menjadi lebih berwarna dan modern dibanding OS Windows versi sebelumnya, seperti tombol Start yang berubah menjadi hijau, serta taskbar yang dibalut dengan warna biru. Tampilan visual yang kala itu disebut lunak, berbeda dari gaya visual blok abu-abu yang membosankan di Windows 95 atau 98. Atau perpaduan kuning dan abu-abu dari versi OS sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa tampilan Windows XP ini sangat bagus ya pengembangannya daripada versi sebelumnya. Dan yang paling tidak pernah kita lupakan adalah tampilan wallpapernya dari Windows XP ya. Ada padang dengan rumput hijau seperti itu sangat legend sekali, sangat teringat gitu ya, bahwa ini adalah tampilan dari wallpaper Windows XP. Kemudian yang unik lagi di Windows XP pada saat itu adalah Windows XP ini banyak dipasangkan tema-tema dari luar, ya, template-template dari luar, sehingga tampilannya itu bisa berubah-ubah secara unik gitu ya. Di sini mungkin Anda pernah menggunakan tampilan desain yang diinstal bukan bawaan dari Microsoft ya, seperti tema Windows Aero, Windows 7 Aero gitu ya, atau tema Windows Vista. Memang pada saat itu Windows Vista tampilannya memang lebih menarik lagi daripada Windows XP, tapi sayangnya Windows Vista pada saat itu menjadi sistem operasi yang sedikit peminatnya karena tampilannya bagus hingga membutuhkan storage dan RAM yang lebih besar, sehingga komputer-komputer itu banyak yang menjadi performanya itu menurun atau lama gitu ya menggunakan Windows Vista. Maka tak heran Windows Vista ini umurnya itu nggak lama gitu ya. Kalau nggak salah dia terbit itu dirilis tahun 2007. Itu kurang lebih 2 tahun setelahnya muncul Windows 7, ya, Windows 7, kemudian pembaruannya lagi kurang lebih 3 tahun, itu masuk ke Windows 8, Windows 10, dan sekarang adalah sudah masuk ke Windows 11. Dan memang yang paling cepat itu adalah Windows Vista. Tapi karena tampilannya bagus, gitu ya, Windows Vista, orang-orang senang gitu. Jadi yang diambil adalah temanya saja. Temanya Windows Vista diambil itu kemudian diinstal di Windows XP, padahal aslinya memang XP, hanya yang diambil adalah tampilannya saja. Atau bahkan ada pengguna Windows XP dulu yang menginstal tema-tema OS lain daripada Microsoft seperti Ubuntu. Jadi temanya saja diambil Ubuntu kemudian diinstal di Windows XP, seolah-olah dia pakai Ubuntu ya, padahal itu adalah Windows XP. Itu uniknya Windows XP pada saat itu. Kemudian di sini juga hafal serial number. Wah, ini pasti penggunaan yang menggunakan crack ya, crack artinya menggunakan OS ini yang tidak original. Sebuah pengalaman unik dialami mantan pengguna Windows XP lainnya bernama Rizky terkait nomor serial number yang digunakan untuk mengaktifkan Windows XP versi bajakan. Bahkan pria yang dulunya menyambi sebagai ahli reparasi komputer itu masih ingat dengan 25 karakter alfanumerik yang biasa ia gunakan untuk memasang OS tersebut.
banyak komputer yang diservis dan komputer-komputer di berbagai tempat penyewaan, ya, seperti rental, banyak yang diinstal ulang pakai Windows XP. Jadi lama-lama sudah hafal dengan serial numbernya, tidak perlu diingat lagi. Ujar Rizky kepada Kompas Tekno. Ya, jadi uniknya Windows XP pada saat itu memang serial numbernya itu banyak bertebaran ya di internet kala itu. Nah, jadi kita sudah tidak susah-susah lagi mencari krekannya gitu ya, atau mencari versi apa ya yang sudah di crack gitu ya, sudah dibajak gitu. Banyak ketika kita butuh serial numbernya, kita cari saja di Google pada saat itu, dan itu sudah banyak gitu. Atau bahkan kalau kita beli sudah ada serial numbernya di situ ya, walaupun memang tidak asli serial numbernya, itu buatan. Karena bisa saja sebelum di-upload ke internet, OS tersebut memang sudah di-crack dulu ya, sudah diotak-atik dulu oleh beberapa orang. Jadi softwarenya itu di-crack, kemudian di-set supaya OS tersebut bisa masuk serial number tersebut ya. Dan serial numbernya bisa dipakai oleh banyak OS gitu ya. Biasanya kan kalau serial number itu satu operating system ya, satu operating system hanya bisa digunakan oleh satu serial number. Tapi pada saat ini Windows XP itu kita pakai serial number 1 ya, bisa untuk install banyak sistem operasi XP-nya pada saat itu. Jadi sangat mudah sekali pada saat itu untuk menggunakan sistem operasi Windows XP ya. Itu entah menjadi kelemahan dari Windows atau bagaimana, saya juga tidak terlalu paham gitu ya. Yang pasti memang ketika kita menggunakan software, kita jarang gitu ya yang menggunakan software asli. Rata-rata memang seperti kita ambil prekan atau kita bacakan gitu. Itu mudah sudah jadi bukan rahasia sudah menjadi hal yang umum ya bagi pengguna komputer. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di news kali ini. Bagi Anda yang pernah menggunakan Windows, silahkan Anda bisa berkomentar di bawah video ini, ada kolom komentar. Silahkan berikan kesan dan pesan gitu ya, terkait dulu Anda pernah menggunakan Windows XP ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Kita berjumpa lagi di informasi berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.